wanita pezina, tukang lacur diwawancarai tentang zinanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang benar-benar memerangi kemaksiatan. Hal ini merusak. Karena saat wanita pezina diwawancarai, akhirnya kita mendengarkan dan akhirnya itu terasa, oh biasa aja ternyata. Enggak malu. Bahkan ketika diwawancarai tidak ditopengi dengan topeng, cerita tentang zinanya, ketawa, hahaha hihi. Dan kaum muslimin nontonnya jutaan. La haula. Benar-benar sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah nampak perbuatan zina di suatu kaum sampai mereka menampakkannya dengan terang-terangan. Cerita Pak, dengan sedetil-detilnya cerita. Disimak itu oleh anak-anak kita, generasi-generasi muda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak heran akhirnya menghasilkan anak SD berzina. Percaya nggak Pak, anak SD berzina? Sudah terjadi. Anak SMP berzina. Dan mahasiswa hadis wala haraj kata orang Arab. Ceritakan sesukamu. Kalau seandainya sudah di kalangan yang lebih tinggi daripada sekolah menengah atas, hadis wala haraj, ceritakan sesukamu. Bagaimana kebobrokan syahwat yang terjadi di tengah mereka. Kumpul kebo sudah biasa. Dan itu semua pertanyaan yang paling mendasar kalau terlihat dan terdengar berita-berita seperti itu. Ini bapaknya mana? Orang tuanya mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan." 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Salah satunya ad-dayyuth, alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Seorang laki-laki yang membiarkan di tengah keluarganya keburukan, kebobrokan. Kita sholat subuh berjamaah, oke, alhamdulillah, petunjuk dari Allah. Pertanyaan mendasar, mana anakmu? Di mana mereka? Bersama siapa? Ngapain? Sekarang ini ngapain mereka? Sayangi mereka dengan cara ngajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi mereka. Jangan mau masuk surga sendirian, Pak. Mereka perlu ada yang membimbing. Kadang-kadang saya pimpinan pesantren, Pak. Kadang-kadang santri curhat. Kadang-kadang setelah subuh dia pikirannya kosong. Ini nggak boleh dimarahin ya anak seperti ini. Panggil. Kenapa nak? Ada apa nak? Bapak saya, Ustaz, sering bertengkar di rumah. Bapak saya, Ustaz, susah untuk diajak ngobrol, Ustaz. Mereka perlu hadir seorang ayah. Ajak ngobrol mereka. Sebagian ayah kadang-kadang kalau anaknya sudah menyimpang, yang dimarahin istrinya. Didik anak dengan benar. Ini salah para ikhwan. Seorang anak LGBT di pesantren, salah satu sebabnya dia tidak pernah dapat elusan bapaknya. Akhirnya dielus oleh kakak kelasnya, dia merasa nyaman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Harus mengenal 2 godaan ini. Godaan syubhat dan godaan syahwat.